Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi ke persekutuan doa malam kita hari ini. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil saat teduh. Kita tenangkan hati kita, biarkan musik mengalun merdu, dan biarlah Tuhan menyiapkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan hati kita sudah bersaat teduh. Kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Allah kita. Karena hanya dialah Allah yang layak menerima pujian kita. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus Tuhan dan Allah kami. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Berkuasa. Karena itu sudah sepatutnya lah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa saat ini. Mari saudara, untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita berdoa agar mereka dapat menghadapi masalah COVID yang masih ada sampai saat ini. Tuhan sajalah yang memimpin mereka, memberi mereka hikmat bijaksana. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus,
kami datang ke hadirat-Mu Bapa hari ini untuk mendoakan pemerintahan di Indonesia ya Bapa. Kau berikan hikmat dan bijaksana bagi para pemerintah agar mereka bisa mengambil setiap keputusan yang tepat agar masalah COVID di Indonesia ini bisa berlalu dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan segala permohonan kami kepadamu hari ini. Berikutnya, yang kedua, mari kita berdoa untuk perekonomian di Indonesia. Kita sudah tahu ya kalau misalnya pandemi ini sudah mulai dilonggarkan. Mari kita berdoa agar rakyat Indonesia, perekonomian di Indonesia berangsur pulih saat ini. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian di Indonesia. Kami tahu ya Bapa, ini menyulitkan semua dari kami, usaha kami. Engkau saja ya Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau saja yang selalu menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Dan biarlah perekonomian rakyat di Indonesia makin lama makin berangsur pulih. Karena Engkau tahu ya Bapa, Tuhan yang selalu memimpin bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai menjaga hidup kita. Karena itu kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang menyerukan permohonan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penolong hidup kita. Tuhan, padamu ku berseru. Kita belajar sama-sama lagu ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Nolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji nama-Mu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu, panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Saudara sekalian, mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa untuk setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Setiap iman yang mungkin tidak terlalu bersemangat lagi, Tuhan sendiri yang akan menguatkan iman jemaat di sekitar kita, iman keluarga kita, iman kita di masa pandemi ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami kembali berdoa di hadapan-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk iman kami, untuk iman semua orang di sekeliling kami ya Bapa. Kami tahu masa sulit ini akan berlalu, asal kami selalu dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang menguatkan iman kami. Kami makin dekat hidup dengan-Mu ya Bapa, dan setiap masalah yang mungkin akan kami hadapi, setiap pergumulan, setiap pencobaan, kami bisa menghadapinya asal Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap orang-orang yang mungkin kurang percaya, biarlah Tuhan saja yang menguatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya saudara, mari kita berdoa untuk usaha dan kesehatan para jemaat dan juga hamba Tuhan, terutama di Gereja Kristus Bojong Indah ini. Tuhan saja yang memberkati usaha dan kesehatan para hamba Tuhan kita, juga orang-orang, para jemaat di gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali berdoa di hadapan-Mu untuk usaha para jemaat di Gereja Kristus Bojong Indah ini, juga kesehatan para hamba Tuhan kami di tempat ini ya Bapa. Ada keluarga Pak Adi, ada Michael, ada Bapak Michael, ada Ibu Nesa, juga Pak Eben dan Bu Jenny beserta keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Engkau jagai kesehatan para hamba Tuhan kami ini ya Bapa. Juga ada Pak Wawan dan Ibu Ika sekeluarga ya Bapa. Tuhan yang sertai kesehatan mereka ya Bapa. Juga para jemaat yang mungkin usahanya mundur karena masa pandemi ini ya Bapa. Kau tolong berkati mereka. Biarlah mereka Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jagai. Dan pada saatnya nanti semua akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, baik saat ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pokok doa kelima, kita akan berdoa khususnya untuk kelangsungan lembaga pendidikan Kristen saat ini. Banyak orang tua yang mungkin tidak mampu membayar uang sekolah, tapi Tuhan saja yang memampukan mereka untuk kembali menyekolahkan anak mereka, memampukan mereka, usaha mereka juga untuk menyekolahkan anak mereka di tempat yang baik, di sekolah pendidikan Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kelangsungan pendidikan sekolah Kristen saat ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, usaha orang tua tidak mudah ya Bapa, tapi kami percaya dan yakin anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Dan biarlah usaha dari orang tua dapat membuat mereka untuk tetap menyekolahkan anak mereka di sekolah yang baik,
sekolah-sekolah Kristen yang baik. Terima kasih Bapa, Kau sendiri yang menjaga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sekali lagi, mari kita menyanyikan lagu ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Berharap Bapak Ibu sama seperti saya dalam kondisi yang sehat-sehat, dalam kondisi yang diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Saya terus berdoa agar jemaat Tuhan pun merasakan hal yang sama. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hati kita, sekali lagi mari kita satu dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini ada kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus berikan bagi kami hari lepas hari, bahkan sampai pada detik ini Tuhan terus menolong kami dengan kesehatan tersebut. Oleh karena itu Tuhan, melalui kesehatan tersebut kami bersekutu kembali malam hari ini di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berkatilah waktu kami Tuhan. Tolong kami agar kami benar-benar bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan satu bagian pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 19. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Tema malam hari ini yaitu akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri.
Idenya terambil dalam Yohanes pasal 18 ayat 18 sampai 19. Mari kita membacanya secara bersama. Saya akan membaca dari tempat ini, Bapak Ibu membacanya di rumah masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Ya, menarik ketika kita membahas bagian ini. Ini sebuah pernyataan yang bisa jadi kesannya kontroversial dari pernyataan Yesus. Kenapa? Karena pernyataan ini muncul dari dialog antara orang-orang Farisi bersama dengan Yesus. Kalau kita lihat lebih teliti, mulai dari Yohanes pasal 8 ini, khususnya ayat 12 dan 13 terjadi pembicaraan antara Yesus dengan orang-orang Farisi yang diawali dengan pernyataan Yesus yang berkata demikian. Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dari pernyataan Yesus inilah, akulah terang dunia, maka direspon oleh orang Farisi dengan ayat 13. Dia berkata begini, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Dari pernyataan Yesus berkata, akulah terang dunia, langsung diprotes sama orang Farisi. Pernyataan itu tidak benar. Pernyataan Yesus tidak benar. Kenapa? Landasan berpikirnya orang-orang Farisi adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat secara khusus menulis dalam Ulangan pasal 17 ayat 6 ataupun Ulangan 19 ayat 15 itu bicara tentang kesaksian yang benar itu harus lebih dari satu orang. Jadi kalau kesaksian itu hanya disampaikan oleh satu orang, maka kesaksiannya itu adalah palsu atau tidak bisa dipercaya. Dan Yesus sendiri pun menegaskan secara khusus tentang kesaksian satu orang. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 31, Yesus pun berkata begini, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi seakan-akan orang Farisi mau berkata, engkau sendiri pernah bersaksi bahwa kalau kesaksian itu satu orang, maka kesaksian itu tidak benar. Nah, ini orang berpikir, kalau Yesus berkata, akulah terang dunia, maka otomatis orang Farisi berkata, itu enggak benar karena Yesus sendiri pernah berkata bahwa kesaksian satu orang enggak benar. Bahkan dipertegas dari peraturan hukum Taurat memang menegaskan bahwa kesaksian itu tidak boleh hanya satu orang. Itu enggak benar. Nah, yang menarik ketika Yesus berkata seperti ini pernyataan yang sangat-sangat menurut saya itu sangat fenomenal. Kenapa? Kalau kita melihat dulu deh garis besar dari kitab Injil. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masing-masing kitab ini memiliki tema tersendiri. Secara khusus Matius menegaskan bahwa Yesus adalah raja. Sedangkan Markus itu bicara tentang Yesus adalah hamba. Lukas karena dia seorang dokter, maka dia menuliskan Yesus sebagai anak manusia. Nah, yang bagian terakhir ini Yohanes mau menceritakan tema sentral dari kitabnya adalah Yesus itu sebagai Allah. Nah, menarik di dalam tulisan-tulisan Yohanes secara khusus dia mengemukakan 7 pernyataan tentang akulah. Di situ dikatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Itu pernyataan akulah. Nah, sama seperti bagian ini, di ayat yang ke-18, Yesus kembali menegaskan tentang akulah. Yang menarik. Nah, dari sini kita lihat tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Tema malam hari ini, kita sudah tahu tadi, sudah dibacakan bahwa akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Mengapa Yesus harus memberikan kesaksian
tentang dirinya. Dalam pelayanan Yesus kita sudah tahu bersama. Pelayanan Yesus selalu, cara khusus di bagian terakhir ya. Di bagian terakhir itu Yesus tidak mempertahankan dirinya lagi. Tapi kalau bicara tentang pelayanan Yesus, kalau mau dikategori-kategorikan, setidaknya ada dalam satu kategori ada dua bagian besar. Yang pertama, ketika Yesus melayani, apapun yang bersifat tentang hubungan dia dengan Allah, dia akan jelaskan secara tuntas. Tapi yang kedua, apapun yang sifatnya itu mau menaikkan pamornya, dia selalu menghindar. Ketika banyak orang sudah diberkati, banyak orang sudah mengenal dia, Yesus berkata dengan murid-muridnya, yuk kita ke tempat yang sepi, kita berdoa. Jadi pelayanan Yesus yang sangat-sangat jelas adalah kesaksiannya. Kalau bicara tentang jati dirinya, maka dia akan menyelesaikan secara tuntas. Malam hari ini, mengapa Yesus harus memberikan kesaksian tentang dirinya? Apa yang perlu Yesus klarifikasi? Nah, ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang kesaksian Yesus akan dirinya. Yang pertama adalah mengapa Yesus harus memberikan kesaksian? Karena dia tidak bisa mengingkari jati dirinya. Mari kita lihat ayat yang ke-18, di situ dikatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Kata akulah di situ diterjemahkan dari kata bahasa Yunani ego eimi. Ego eimi itu diterjemahkan akulah, aku adalah. Nah, kata ini sebenarnya mau menceritakan tentang kisah yang sebelumnya juga pernah terjadi. Di mana kata ini sebenarnya awalnya sudah dipergunakan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Ada apa dengan Keluaran pasal 3 ayat 14? Di situ adalah perbincangan antara Allah dengan Musa. Waktu perbincangan, Musa mau coba berdalil untuk melepaskan diri dari panggilan Tuhan. Untuk pergi ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Waktu Musa bertanya, ini bangsa ini mau bertanya Tuhan. Kalau mereka bertanya siapa yang mengutus kamu? Namanya siapa itu Tuhan? Maka kemudian Tuhan menjawab di pasalnya yang ketiga ayat 14, Tuhan berkata, Eheye Asher Eheye. Artinya, aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku. Ini menegaskan tentang beberapa hal, Bapak Ibu. Ini bicara tentang sifat Allah yang ada dalam dirinya sendiri. Atau bisa kita kenal dengan self-existent. Sifat Allah yang sudah ada dalam dirinya sendiri. Aku adalah aku. Dan keberadaan Allah ini bicara tentang sifatnya yang kekal. Ketika bicara tentang sifatnya yang kekal, aku adalah aku itu bicara tentang kekekalan. Artinya tidak ada perubahan di dalamnya. Itu makna dari aku adalah aku. Yang kemudian dipakai dalam bahasa Yunani, ego eimi, aku adalah aku. Dengan kata lain, Yesus mau berkata begini di ayat 18. Aku adalah aku yang adalah eksistensi saya yang benar-benar ada yang tidak bisa diganggu gugat. Mau bersaksi, bayangkan. Allah yang mau bersaksi, perlu bukti lagi enggak? Enggak perlu 2 orang. Enggak perlu 2 orang untuk membuktikan lagi tentang keberadaan Allah. Allah sendiri nggak perlu dikuatkan oleh bukti-bukti lain untuk keberadaan Allah. Karena dia sudah tidak perlu dibuktikan. Dia udah adalah sah. Absolut. Nggak bisa diganggu gugat lagi. Dan kemudian dikatakan di situ, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Allah menyaksikan tentang dirinya. Nggak bisa diganggu gugat lagi. Itulah makna tentang ego ini. Itulah makna tentang jati diri yang sesungguhnya. Allah mau bersaksi tentang dirinya dan kesaksian itu tidak bisa diganggu gugat. Aku adalah. Itulah makna yang pertama. Allah mau menunjukkan melalui diri Yesus. Yesus adalah Allah menunjukkan bahwa ini loh dia.
jati diri yang sesungguhnya dia adalah Allah. Nggak bisa kita ganggu gugat. Memberikan kesaksian ini nggak mudah, Bapak Ibu. Kenapa tidak mudah? Ingat konteks perbincangan ini berhadapan dengan orang-orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu punya masa yang cukup banyak. Berani nggak dia mengungkapkan, aku adalah aku? Terbukti Yesus berani. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan masalah-masalah orang yang tidak suka dengan dia. Dia harus tetap konsisten menunjukkan jati dirinya yang sejati. Kalau bicara tentang bagian ini Bapak Ibu, ada beberapa artis yang saya lihat yang berani menyaksikan tentang jati dirinya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ataupun melihat salah satu komedian Indonesia yang sangat terkenal, namanya Mongol Stress. Dari kata namanya aja Mongol Stress. Stres, orangnya stres ya. Nah, tapi yang menarik, dia adalah salah satu komedian yang berani menunjukkan jati dirinya. Dia berani bahkan mengutip kata-kata yang dari firman Tuhan. Sekalipun memang dalam konteks orang percaya sering banyak yang memang dianggap kontroversial pernyataan-pernyataan dia. Tapi poinnya adalah dia berani mau menunjukkan identitasnya yang sejati. Bahwa dia adalah orang percaya. Nah yang kedua, baru-baru ini salah seorang artis yang terkenal bahkan sudah mendunia, orang Indonesia yang keluar negeri sekarang tinggal di Amerika, namanya Agnes Monica, yang orang mungkin lebih kenal saat ini namanya Agnes Mo. Agnes Mo ini mengeluarkan satu lagu yang berjudul Promise. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan atau bisa browsing sekarang, lihat lagu-lagu itu. Nah itu lagu-lagu tentang bahwa Allah itu berjanji setia adanya. Allah itu setia terhadap orang yang diselamatkannya. Wah itu menarik. Seorang artis yang begitu dikenal luas, baik masyarakat Indonesia apalagi dunia sudah mengenalnya, berani untuk menunjukkan identitas. Bagaimana dengan kita? Kalau bicara tentang menunjukkan identitas, bagaimana saat kita makan? Mungkin kalau saat ini sih udah nggak mungkin ya, tapi kalau beberapa waktu yang lalu, ketika kita makan di mall atau makan di tempat-tempat umum yang kita melihat, wah kiri kanan kita udah jelas-jelas dari atributnya, udah kelihatan orang yang berseberangan dengan kita. Yang kita mungkin punya kebiasaan saat itu berdoa makan bersama-sama. Saat itu, apakah kita berani menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya dengan apa? Dengan berdoa. Wow, itu mungkin jadi pergumulan yang berat. Nggak berani untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Tapi hari ini, malam hari ini, Yesus mengajarkan di hadapan kita semua untuk berani menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Siapa kita yang sesungguhnya? Kita yang sudah diselamatkan oleh Allah seharusnya berani untuk menyaksikan tentang siapa kita yang sebenarnya. Kita adalah orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Itu adalah hal yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa Yesus harus memberikan kesaksian tentang dirinya, karena alasan pertama, karena dia tidak bisa mengingkari jati diri. Mari Bapak Ibu, kita jangan ingkari jati diri kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Yesus. Mari kita benar-benar menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Itu bagian pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan dunia. Mengapa Yesus harus memberikan kesaksian tentang dirinya? Karena dia ingin mau menunjukkan perbedaan yang sesungguhnya antara dia dengan dunia. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku." Jikalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Dengan kata lain, Yesus mau berkata ada perbedaan antara kita.
Dari cara pandang kita sudah jelas-jelas berbeda. Pemahaman antara saya dengan kamu itu berbeda jelas. Kamu melihat dari sudut pandang kamu, saya melihat dari sudut pandang saya. Jelas nggak akan ketemu. Yesus mau berkata bahwa cara pandang kita beda. Dan di bagian berikutnya kalau kita telusuri pembacaan itu, pada akhirnya Yesus berkata begini, ya udah, saya nggak bisa ngomong panjang lebar lagi dengan kamu. Karena cara pandang kamu adalah cara pandang dunia yang tidak bisa melihat cara pandang surgawi. Aku berasal dari surga yang turun ke dalam dunia, kamu memandangnya dari sudut pandang dunia, enggak bakalan match. Enggak bakalan ketemu. Jelas sekali perbedaannya dari cara pandang yang berbeda. Kamu tidak mengenal. Kata mengenal di sini menarik. Benar-benar begitu memahami. Benar-benar begitu dekat. Ada mungkin satu kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, ya. Kisah itu pernah diceritakan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari pengkhotbah yang lain, tuh mungkin pernah baca. Kisah tentang seorang bapak yang berhasil, kemudian dia melakukan sebuah perjalanan. Waktu dia melakukan perjalanan, dia ketemu dengan dalam perjalanannya itu dia lihat ada mobil yang mogok, ya. Nah, ternyata mobil yang mogok itu adalah seorang montir. Jadi seorang montir yang lumayan hebat dan pintar. Montir itu ternyata sudah memperbaiki mobil itu. Sudah berjam-jam diperbaiki, nggak selesai dan nggak bisa hidup mobilnya. Dia sudah lakukan upayanya, padahal dia seorang montir yang hebat. Dia udah lakukan upayanya, nggak selesai. Tiba-tiba bapak tua itu datang mendekati dia. Kenapa? Ditanya bapak itu. Kenapa? Oh, ini mobil ini dalam kondisi begini nggak bisa hidup. Terus bapak tua itu berkata, ini boleh saya bantu? Aduh, dengan kata lain mungkin dalam hatinya mau berkata begini ya. Ya ampun, saya aja yang sudah pakar nggak selesai, masa kamu bisa sih? Tapi mungkin karena dia udah nggak ada solusi lagi. Akhirnya dia berkata, ya silakan perbaiki. Hanya selang beberapa waktu, tiba-tiba dia suruh nyalain mobilnya nyala. Hidup mobilnya. Nah si montir ini bingung. Kok bisa bapak tua itu bisa menghidupkan mobilnya? Kemudian dia tanya, kamu siapa? Kemudian Pak tua itu berkata begini, saya adalah Henry Ford. Nah, mobil yang dia perbaiki itu adalah mobil Ford Model T. Nah, Model T ini adalah mobil keluaran yang diproduksi dan dibuat oleh Henry Ford sendiri. Artinya dia mengenal seluk-beluk dari mesin mobilnya itu. Dia mengenal semua komponen di dalamnya yang menyebabkan mobil itu tidak jalan. Dia mengenal. Sedangkan montir itu hanya mengetahui bagian-bagian tertentu saja. Inilah yang membedakan cara pandang yang berbeda. Yang satu mengenal, yang satu hanya mengetahui. Dua cara yang berbeda. Nah, bagian ini Yesus mau menunjukkan perbedaan antara dia dengan orang Farisi. Nah, kita pun seharusnya yang sudah diselamatkan oleh Allah, seharusnya punya cara pandang yang berbeda dengan dunia, bukan? Kita yang sudah mengenal Allah seharusnya mengikuti semua apa yang Allah mau. Bukan apa yang kita mau. Keinginan kita adalah keegoisan. Jujur, manusia seperti kita, siapa sih yang gak egois? Manusia jatuh dalam dosa, penyebabnya karena egois. Ingin lebih dari Allah. Tapi kita dituntut untuk apa? Untuk benar-benar memiliki cara pandang seperti Allah. Mengenal Allah. Kita harus punya cara pandang yang sesuai dengan Allah. Setiap hari kita berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya kami terus disempurnakan. Nah, bahkan ada lagunya, ku ingin disempurnakan. Artinya kita harus coba ngubah cara pandang kita, paradigma kita yang kita ubah. Jangan kita sudah menjadi orang percaya, tapi cara pandang kita, cara pandang dunia.
Seperti satu pernyataan yang kalau Bapak Ibu yang saya ceritakan tentang Agnes Mo, dia cerita dalam satu lirik itu. Dia sudah mendapatkan keselamatan. Dia sudah mendapatkan anugerah. Tapi setelah dia dapatkan dalam anugerah, dia hidup seperti kehidupan yang sesuai dengan apa yang dunia mau. Kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, menerima anugerah Allah. Seperti apa hidup kita saat ini? Sesuai nggak dengan Allah? Atau kita hanya menggunakan topeng di hadapan Allah? Ini topeng Kristus yang saya pakai. Sesudah itu kita menunjukkan sifat aslinya kita. Kita nggak ada beda dengan dunia. Mari kita tunjukkan perbedaan kita dengan dunia yang sesungguhnya. Karena jujur, orang yang paling munafik di dalam dunia ini, paling munafik, yang pintar bersandiwara adalah orang Kristen. Orang Kristen itu kalau dia sudah menunjukkan sikap munafik, lebih munafik dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Real. Kenapa? Karena dia berusaha untuk tampil kelihatan baik di semua orang. Ingin terkenal sebagai orang yang benar. Itu yang kedua. Bapak Ibu, mengapa Yesus harus memberikan kesaksian yang tentang dirinya? Karena yang pertama itu dia tidak dapat mengingkari jati dirinya. Yang kedua karena untuk menunjukkan perbedaan terhadap dunia. Yang ketiga, untuk membawa orang lebih mengenal dia. Mari kita lihat dari ayat yang ke-30 dari pasal 8 ini. Pasal 8 ayat ke-30 berkata begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ternyata Yesus punya agenda yang berbeda. Yesus nggak mau dikacaukan oleh orang Farisi. Orang Farisi coba mengarahkan dia, kamu memberikan kesaksian yang tidak benar. Kamu itu menyaksikan sesuatu yang tidak benar, mengalihkan pembicaraannya. Tapi Yesus kalau kita lihat tujuannya untuk mengenalkan dirinya sebagai terang dunia. Yang tujuannya akhir adalah ayat ke-30. Supaya orang banyak mengenal dia. Nah Yesus tahu tujuannya adalah itu. Dia tidak mau dialihkan dengan perbincangan-perbincangan yang panjang lebar lagi dengan orang Farisi. Tujuan akhirnya adalah tetap menjelaskan tentang siapa dia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kerinduan dia adalah orang itu lebih mengenal dia. Kesaksian dia itu membuat orang mengenal siapa Tuhan itu sendiri. Yesus mau supaya orang itu mengenal siapa dia. Kesaksian-kesaksian kita seharusnya membuat kita membawa orang lain mengenal Tuhan. Bukan kadang kita seperti ini, Bapak Ibu. Kita memberikan kesaksian. Tapi kesaksian kita membuat orang lain melihat siapa kita sesudah mengalami problema yang panjang atau pengalaman rohani dengan Allah. Orang hanya melihat, wow hasilnya dia diberkati. Makanya banyak orang yang pingin berubah bukan karena prosesnya, tapi karena ujung-ujungnya dia lihat, wah kalau ini diberkati, kalau ini mendapatkan ini. Itulah yang terjadi. Banyak orang ingin menyaksikan sesuatu, tapi ujung-ujungnya membawa kepada dirinya kesombongan dan keangkuhan. Kesaksian yang dibuat itu hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia di hadapan banyak orang. Ini adalah hal yang keliru. Yesus mau supaya orang fokus kepada Allah, membawa dirinya kepada Allah, mengenal Allah yang sesungguhnya. Tapi kadangkala kita sama seperti orang Farisi mengalihkan topik pembicaraan. Mengalihkan kesaksian itu bukan lagi kepada Allah yang menolong dalam prosesnya. Tapi ujung-ujungnya, Tuhan sudah berbuat baik terhadap saya. Saya akhirnya dapat ini, dapat itu, dapat ini. Aduh, ujung-ujungnya masalah ekonomi yang menjadi prioritas utama dalam kesaksian. Berapa banyak orang percaya mencemarkan kesaksiannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya karena kepentingan keegoisan mereka. Ini realita yang ada.
realita yang tidak bisa kita pungkiri. Mungkin kita pun atau saya pun melakukan hal yang serupa. Tapi malam hari ini Yesus menegaskan bahwa konsentrasinya dia adalah membawa orang banyak itu mengenal Allah. Yang terutama adalah membawa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu adalah hal yang menjadi prioritas Yesus. Tidak mengalihkan. Fokusnya tetap kepada Allah. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, Saudara sekalian, dari bagian ini mengapa Yesus harus memberikan kesaksian tentang dirinya? Kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak dapat mengingkari jati diri kita yang sesungguhnya. Kita yang sudah ditebus oleh Allah. Yang kedua, kita harus mampu untuk memberikan perbedaan antara kita dengan dunia. Dan yang ketiga, kita harus membawa orang mengenal Allah, bukan mengenal kita. Bukan pengalaman kita, tetapi siapa Allah yang sesungguhnya. Maka pernyataan Yesus yang berkata, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri," memberikan makna bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan. Menyadari hal ini Tuhan, sungguh kami malu. Kami merasa sangat tidak layak Tuhan. Ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami seringkali mengingkari jati diri kami. Kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, seringkali kami lupa untuk menunjukkan siapa diri kami yang sudah diselamatkan. Bahkan kami pada akhirnya setelah kami diselamatkan, kami tidak menunjukkan perbedaan antara dunia dengan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan. Pemikiran kami bukan lebih dekat kepada Tuhan. Pengenalan kami bukan lebih mengenal Tuhan. Tapi justru makin menjauh daripada Tuhan. Dan malam hari ini mengajarkan kami untuk membawa jiwa-jiwa baru yang mengenal Allah. Bukan mengenal siapa kita. Apa yang terjadi dengan hidup kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan begitu keras menegur kami. Dan hamba-Mu percaya, kami semua percaya bahwa ketika kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, itu artinya mengajarkan kami untuk mari kita sama-sama berubah. Memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami benar-benar memberikan kesaksian yang hidup sama seperti Yesus memberikan kesaksian. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Malam hari ini Tuhan, pada akhirnya kami akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri memberkati kami. Sama seperti Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami sekalian dengan kesehatan dan kekuatan. Kami terus berdoa. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami di waktu-waktu yang ada ini Tuhan. Untuk semakin lebih mengenal Tuhan dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin punya kerinduan atau punya permasalahan yang tidak terucapkan saking beratnya pergumulan tersebut. Kami membawa mereka ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur mereka di tengah-tengah situasi COVID-19 yang terus menyebar, memberikan ketakutan, memberikan kecemasan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami kepada Allah yang hidup. Allah yang pernah berkata, "Aku adalah aku. Aku yang berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas waktu yang ada. Engkau juga berkuasa dalam kehidupan kami." Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan telah selesai diberitakan bagi kita semua. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita, masa depan kita kepada Tuhan kita. Kita nyanyikan satu lagu, Kau hiasi kehidupanku. Karena hanya berkat kemurahan Tuhan saja kita ada saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan terus menyertai kami. Bahkan terus memberikan kami kesempatan untuk memuji-muji nama Tuhan sebagai perwujudan dari keyakinan iman kami terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ada kesempatan juga bagi kami untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan doa kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan bahkan ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan beristirahat bersama-sama ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan menyertai istirahat kami malam hari ini. Dan semuanya dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan pada besok hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa hari Rabu depan kita masih akan mengadakan persekutuan doa di jam yang sama, jam 7 setiap hari Rabu. Berharap Bapak Ibu dapat selalu mengikuti persekutuan doa yang diadakan secara online ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.